Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat guru semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Masih semangatkah kita untuk belajar bersama? Masih semangat ya? Mudah-mudahan semangat kita pada hari ini untuk belajar bersama membahas tentang soal-soal tes P3K yang akan dilaksanakan nanti ya. Oke. Untuk soal dan pembahasan tes P3K pada kesempatan ini kita akan belajar tentang soal-soal tes P3K tentang kompetensi teknis guru. Baiklah, kita mulai saja soal yang pertama terkait tentang teknis seorang guru. Nah, soal yang pertama, soal pedagogi guru nomor 1. Menurut Anda, media yang cocok untuk menjelaskan tentang banjir adalah titik-titik. A. Video. B. Gambar banjir. C. Potongan artikel di media cetak. D. Peta persebaran wilayah banjir. Atau D. Berita perkiraan cuaca di televisi. Jadi silakan rekan-rekan mencoba menjawab soal yang pertama. Kita cocokkan ya jawabannya. Jawabannya adalah C, yaitu potongan artikel di media cetak. Kenapa demikian? Pilihan media pembelajaran dalam kasus di atas harus didasarkan pada kelengkapan media, prioritas dalam simulasi peran, audio visual, visual dan audio. Itu. Soal yang kedua. Anda akan menilai kemampuan murid dalam membuat lukisan. Komponen penilaian yang digunakan diantaranya hasil lukisan, teknik menggambar, cara menggunakan alat dan perlengkapan, serta juga menghargai karya teman. Maka prinsip yang Anda terapkan adalah prinsip titik-titik. Silakan pahami soal di atas. Pilihannya adalah A. Prinsip Soheh, B. Objektif, C. Menyeluruh, D. Sistematis, atau E. Beracuan kriteria. Mana jawaban yang sesuai dari contoh soal di atas? Untuk jawabannya adalah C. Menyeluruh. Prinsip penilaian menyeluruh dan berkesinambungan artinya proses penilaian mencakup semua kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian. Nah, itu jawaban yang pada nomor yang kedua. Untuk soal nomor yang ketiga, Anda sering melakukan penilaian dengan memberikan nilai lebih tinggi kepada salah seorang murid yang merupakan tetangga Anda. Maka Anda melanggar prinsip penilaian yang seperti apa? Jadi kalau secara gampangnya adalah pilih kasih atau memilih-milih. Yang pertama adalah prinsip penilaian adil, B. Objektif, C. Menyeluruh, D. Sistematis,
atau E. beracuan kriteria. Yang mana menurut Anda jawaban yang tepat untuk soal pedagogi guru nomor 3 di atas? Jika sudah selesai, kita cocokkan lagi ya. Jawabannya adalah B. Objektif. Kenapa demikian? Dalam kasus di atas, Anda telah melanggar prinsip objektif. Prinsip objektif artinya Anda harus menilai didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas dan tidak dipengaruhi subjektivitas Anda sebagai tetangga. Jadi prinsipnya itu prinsip objektif. Baik, untuk soal yang nomor 4. Menurut Anda, tujuan dari apersepsi di awal pembelajaran adalah untuk titik-titik. Biasanya kan pada awal-awal pembelajaran seorang guru itu memberikan apersepsi. Nah, itu tujuannya adalah untuk apa? A. Untuk mengaitkan materi pembelajaran pada pertemuan sebelumnya dengan yang akan diajarkan. B. Merumuskan masalah terkait materi yang akan dipelajari. C. Melakukan pengelompokan submateri agar mudah dipahami oleh peserta didik. D. Merangsang dan membangun motivasi belajar peserta didik. E. Menciptakan kondisi belajar yang kondusif. Nah, silakan bagi rekan-rekan jawaban untuk soal yang keempat adalah apa? Tujuan dari apersepsi di awal pembelajaran itu untuk apa? Kita cocokkan. Kalau yang sudah mengisi, jawabannya adalah A, yaitu mengaitkan materi pelajaran pada pertemuan sebelumnya dengan yang akan diajarkan. Kenapa demikian? Tujuan apersepsi adalah untuk mengaitkan materi pelajaran pada minggu-minggu sebelumnya sesuai dengan materi yang hendak dipelajari. Nah, itu untuk jawaban yang tepat pada soal yang nomor 4. Kita lanjut. Soal yang kelima, pada akhir pembelajaran murid atau siswa diminta untuk mendemonstrasikan tugas belajarnya. Nah, biasanya kan kalau setelah pembelajaran para siswa itu diminta oleh gurunya untuk mendemonstrasikan pembelajaran yang sudah diajarkan. Tujuannya adalah agar siswa tersebut mengaplikasikan keterampilan yang dikuasai dan guru dapat menilai kompetensinya. Nah, instrumen yang dapat dipilih oleh guru untuk merekam hasil belajar tersebut adalah titik-titik. A. Daftar cek. B. Benar salah. C. Pilihan ganda. D. Menjodohkan. Dan atau E. Jawaban bebas. Jawabannya adalah A. Daftar cek. Berikut beberapa teknik tes dan tujuannya. Yang pertama adalah tes praktek. Tes praktek adalah penilaian keterampilan. Tes objektif adalah penilaian pengetahuan. Tes uraian adalah penilaian pengetahuan. Jadi jawabannya adalah harus mempersiapkan daftar cek. Untuk soal yang ke-6, saat proses KBM, kegiatan belajar mengajar di kelas, guru dapat mengukur dimensi metakognitif seorang murid melalui titik-titik. A. Tes tertulis.
B. Tes lisan, C. Uraian, D. Unjuk kerja, atau E. Praktek. Nah, proses KBN yang tersebut jawabannya adalah C, yaitu uraian. Kenapa demikian? Metagonitif merupakan sebuah keterampilan bersikap secara mandiri dan tahu apa yang telah dipelajari, apa yang sedang dipelajari, dan apa yang harus dipelajari. Penilaian biasa bisa dilakukan dengan penilaian tes uraian. Untuk soal yang ke-7, dalam membuat silabus perlu diperhatikan beberapa hal. Salah satunya adalah dapat mengakomodasi keragaman peserta didik serta dinamika perubahan yang terjadi di sekolah serta tuntutan masyarakat. Hal ini sesuai dengan prinsip A. Relevan, B. Sistematis, C. Menyeluruh, D. Fleksibel, atau E. Aktual kontekstual. Silakan rekan-rekan jawab yang tepat itu yang mana. Jawabannya adalah fleksibel atau D. Kenapa demikian? Prinsip pengembangan silabus diantaranya adalah 1. Ilmiah, artinya logis dan benar, dapat dipertanggungjawabkan isinya. Yang kedua, harus relevan, artinya sesuai dengan perkembangan peserta didik. Yang ketiga, sistematis, artinya saling terkait dengan kompetensi. Yang keempat, prinsipnya adalah memadai, artinya cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. Dan yang kelima, prinsipnya adalah harus konsisten, artinya adanya konsistensi masing-masing komponen dalam silabus. Kita lanjut soal yang nomor 8. Guru dalam memfasilitasi pembelajaran abad 21 sebaiknya A. Memfokuskan diri kepada penguasaan materi pembelajaran, B. Menjadi pengendali utama terhadap materi pembelajaran, C. Memfokuskan diri kepada penguasaan aplikasi komputer kontemporer, D. Mengutamakan agar peserta didik menguasai materi, atau E. Menekankan kepada pengembangan keterampilan belajar. Jadi untuk memfasilitasi pembelajaran pada abad 21 ini, apa yang harus dilakukan oleh seorang guru? Silakan rekan-rekan jawab soal tersebut. Jika sudah, kita cocokkan, jawabannya adalah E. Menekankan kepada pengembangan keterampilan belajar. Kenapa demikian? Kalau kita menjawab A. Memfokuskan diri kepada penguasaan materi pembelajaran, ini seharusnya keterampilan dalam proses belajar. Jadi dalam proses belajar itu keterampilannya harus memfokuskan diri. Kalau kita jawab B. Menjadi pengendali utama, ini seharusnya berpusat pada peserta didik. Sedangkan kalau kita menjawab C. Memfokuskan diri, seharusnya ini ada pada keterampilan proses belajar. Kalau kita menjawab D. Mengutamakan agar peserta didik menguasai materi, ini seharusnya keterampilan dalam proses belajar. Jadi untuk memfasilitasi pembelajaran pada abad 21 itu harus
atau sebaiknya menekankan kepada pengembangan keterampilan belajar. Jadi jawabannya adalah E. Kita lanjut ke soal nomor 9. Dari banyaknya definisi atau batasan yang dikemukakan oleh para ahli, namun esensi dari pengertian penilaian portofolio adalah A. Kumpulan hasil karya siswa, B. Rekaman hasil karya siswa, C. Rangkaian hasil karya siswa, D. Kumpulan nilai siswa, atau E. Kumpulan siswa. Jadi esensi dari pengertian penilaian portofolio itu apa? Silakan rekan-rekan jawab soal tersebut. Untuk jawabannya adalah A. Esensi dari pengertian penilaian portofolio adalah kumpulan hasil karya siswa. Itu adalah esensi dari pengertian portofolio. Kenapa demikian? Portofolio adalah kumpulan hasil karya seorang peserta didik sebagai hasil pelaksanaan tugas kinerja yang ditentukan oleh guru atau oleh peserta didik bersama guru sebagai bagian dari usaha mencapai tujuan belajar atau mencapai kompetensi yang ditentukan dalam kurikulum. Jadi esensi dari pengertian portofolio itu adalah sebuah kumpulan hasil dari karya peserta didik. Nah, untuk soal selanjutnya, soal yang nomor 10 adalah perhatikan butir soal uraian berikut. Sebutkan 3 buah sungai di Provinsi Jawa Barat yang bermuara di Laut Jawa. Butir soal tersebut menurut Anda adalah tergolong soal yang seperti apa? Sebutkan 3 buah sungai di Provinsi Jawa Barat. Nah, soal tersebut tergolong soal yang seperti apa? Apakah A. Cukup bagus karena jumlah sungai yang ditanyakan sudah terukur, B. Cukup bagus karena ditulis dengan bahasa yang mudah dimengerti, C. Jelek karena hanya mengukur tingkat berpikir rendah atau ranah ingatan, D. Jelek karena ditulis dalam kalimat yang sangat pendek, atau E. Soal tersebut menurut kita adalah baik karena sesuai kaidah penulisan soal. Jadi soal uraian yang di atas itu tergolong soal yang seperti apa? Silakan jawab. Kalau sudah, kita cocokkan jawabannya ya. Jawabannya adalah C. Jelek. Karena apa? Karena hanya mengukur tingkat berpikir yang rendah atau ranah ingatan. Kenapa demikian? Indikator mencerminkan mengukur tingkat berpikir, low order thinking skill, atau C1 mengingat sebutkan tulisan, gambarlah modes medium order thinking skill. Kalau tergolong C2 atau itu memahami seperti menjelaskan soal yang membedakan atau sebuah identifikasi. Kalau tergolong C3 itu menerapkan dengan contoh menentukan hitunglah hasil dari. Sedangkan high order thinking skill yang ada pada penulisan soal C4 menganalisis atau sintesis
yaitu dengan membandingkan apa pengaruhnya dan yang lain. Kalau C5 evaluasi dengan membuat soal simpulkan. Kalau C6 mencipta, yaitu buatlah grafik hubungan atau soal yang berbuat diagram seperti berikut. Itu adalah kaidah-kaidah dalam penulisan soal. Jadi soal pada uraian soal tersebut di atas ini tergolong sangat jelek. Karena apa? Karena hanya mengukur tingkat berpikir yang rendah. Kalau yang HOTS itu harus soal-soal yang seperti dijelaskan di bawah tadi ya. Kalau yang LOTS artinya yang low order thinking skill itu C1 sampai C3. Kalau yang HOTS itu C4 sampai C6. Oke. Untuk soal yang seterusnya yaitu soal yang nomor 11. Pada rancangan pembelajaran terdapat contoh kompetensi dasar, yaitu mengidentifikasi jenis, sifat, dan fungsi bahan alam dari tanaman untuk produk karya seni rupa dan kriya. Maka rumusan indikator yang bisa dikembangkan guru pada tingkatan kognitif mencipta atau C6 yang tepat adalah A. Mengelompokkan bahan alam dari tanaman pandan untuk karya seni rupa. B. Menyebutkan fungsi tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. C. Menjelaskan sifat tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. D. Membedakan sifat tanaman pandan dengan tanaman suci untuk produk karya seni rupa. Atau D. Membuat produk karya seni rupa dari tanaman pandan. Level kognitif pada soal di atas itu apa? Silakan rekan-rekan jawab. Kalau sudah kita cocokkan, jawabannya adalah E. Membuat produk karya seni rupa dari tanaman pandan. Kenapa demikian? Untuk menjawab soal tersebut, peserta harus memahami tingkatan kognitif dengan kata kerja operasionalnya. Sedangkan untuk kognitif mencipta C6 itu adalah membangun, membentuk, membuat, menampilkan, memperjelas, menemukan, dan juga menyusun. Jadi rumusan indikator yang ada pada soal di atas ini adalah yang benar menurut kita, menurut sesuai kaidah penulisan soal itu adalah membuat produk karya seni rupa dari tanaman pandan. Kenapa demikian? Karena pada soal membuat produk karya seni rupa dari tanaman pandan ini terdapat kata-kata membuat, yang mana kata membuat itu merupakan kata yang tergolong pada tingkatan kognitif mencipta, jadi C6. Jadi ya jawaban yang benar adalah rumusan dari soal tersebut itu adalah membuat produk karya seni rupa dari tanaman pandan. Oke, untuk soal yang seterusnya, soal nomor 12. Perencanaan pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan peserta didik secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan hubungan dengan situasi kehidupan sehari-hari
sehingga mendorong peserta didik dapat menerapkan dalam kehidupan mereka. Nah, pilihan strategi pembelajaran yang tepat yaitu adalah A. Kooperatif, B. Inquiry, C. Problem solving, D. Discovery, atau E. Kontekstual. Jadi soal yang di atas itu menurut rekan-rekan jawabannya adalah E, yaitu kontekstual. Kenapa demikian? Kontekstual adalah konsep belajar yang mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan dunia nyata peserta didik dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itulah jawaban yang tepat pada soal yang nomor 12. Kita soal yang selanjutnya yaitu soal yang ke-13. Seorang guru diminta para peserta didiknya untuk mengamati suatu lingkungan, merumuskan pertanyaan yang ingin diketahui, mengumpulkan informasi terkait dengan lingkungan yang dipilih, menyusun laporan dan mempresentasikan hasil laporan baik individu maupun secara kelompok. Nah, pendekatan yang dipakai guru dalam pembelajaran di atas adalah dengan menggunakan pendekatan titik-titik. A. Inquiry, B. Scientific, C. Discovery, D. Berbasis proyek, atau E. Berbasis masalah. Silakan jawaban yang tepat pada nomor 13 adalah B. Scientific. Pendekatan yang dipakai dalam pembelajaran di atas adalah pendekatan saintifik yang mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, dan juga mengkomunikasi. Jadi soal-soal yang di atas itu termasuk dari pendekatan saintifik yang ada atau yang diterapkan dalam kurikulum 2013. Nah, untuk soal yang seterusnya, soal yang nomor 14. Seorang guru mengajukan pertanyaan kepada siswa dengan tujuan agar siswa tersebut mengingat kembali materi pelajaran yang sudah dipelajari pada hari sebelumnya. Nah, hal tersebut merupakan kegiatan titik-titik. Jadi, seorang guru mengajukan sebuah pertanyaan kepada siswa. Tujuannya itu mengingat-ingat dari materi yang sudah dijelaskan pada hari sebelumnya. Nah, kegiatan seperti ini termasuk kegiatan yang apa? A. Memberikan acuan, B. Melaksanakan tes awal, C. Memberikan bimbingan, D. Membuat kaitan, atau E. Mengingatkan motivasi. Di kegiatan tersebut di atas termasuk kegiatan yang seperti apa? Silakan rekan-rekan jawab. Nah, setelah jawaban sudah terpilih, mari kita sama-sama cocokkan jawabannya. Jawabannya adalah D. Membuat kaitan. Artinya mengaitkan pembelajaran sebelumnya.
Kenapa demikian? Pembahasannya adalah membuat kaitan berarti mereview atau flashback atau juga mengingat kembali akan materi pembelajaran yang sudah dijelaskan oleh guru pada hari sebelumnya. Nah, itu untuk soal yang ke-15, soal yang terakhir ya. Mudah-mudahan soal yang terakhir nanti kita bisa menjawabnya. Soal yang ke-15. Anak usia kelas 3 SD sekolah dasar dapat menyesuaikan bahasa yang digunakan untuk menjaga kesantunan dibandingkan anak usia kelas 1. Misalnya bentuk sapaan kamu kepada orang yang lebih tua sudah dihindari. Perkembangan tersebut menunjukkan anak memiliki kemampuan titik-titik. A. Fisiolinguistik. B. Sosiolinguistik. C. Literasi linguistik. D. Neurolinguistik. Atau E. Psikolinguistik. Nah, silakan rekan-rekan mencoba jawab soal yang nomor 15. Nanti kita cocokkan jawaban yang tepat adalah apa. Oke ya, jawaban yang tepatnya adalah B. Sosiolinguistik. Kenapa demikian? Sosiolinguistik adalah subdisiplin linguistik yang mempelajari hubungan antara bahasa dan masyarakat. Dengan kata lain, sosiolinguistik itu merupakan mempelajari pemakai dan membuat bahasa, tempat pemakaian bahasa, tata tingkat bahasa, berbagai akibat dari adanya kontak dua bahasa atau lebih, dan juga ragam serta waktu pemakaian ragam bahasa. Nah, itulah contoh yang ke-15. Jadi demikian belajar bersama kita untuk membahas soal-soal P3K pada kompetensi teknis seorang guru. Mudah-mudahan pembelajaran atau belajar bersama ini dapat bermanfaat untuk kita semua, khususnya bagi rekan-rekan yang nanti akan mengikuti tes seleksi P3K atau pada tes seleksi CPNS. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga kita diberi kesehatan dan juga banyak rezeki dan umur yang panjang, serta dapat beristiqomah untuk memperjuangkan pendidikan yang ada di Indonesia. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.